Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada pagi Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang waste to energy. Dan untuk topiknya masih melanjutkan tentang solusi sampah organik lambat terurai dari pembahasan selanjutnya. Kepada Ayah Insinyur Jasmit Edi MSC, dipersilakan penjabarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang solusi sampah organik yang lambat terurai. Namun itu baru sebagai pendahuluan saja, di mana kita kita review sedikit sampah organik. Kita kenal ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat terurainya. Yang lambat terurai ini adalah berupa sampah-sampah organik seperti kayu, daun-daunan, rumput, akar, dan sebagainya. Ini adalah termasuk sampah organik lambat terurai. Pada waktu yang lalu kita menyampaikan bahwa sampah-sampah kayu semacam ini itu diatasi atau diproses dengan proses pengarangan. Proses pengarangan itu tidak lain adalah proses pembakaran yang dilakukan pada organik, bahan sampah organik, tetapi dengan menggunakan oksigen atau udara pembakaran yang minimum. Karena itu pada waktu menjelaskan pengarangan diperlihatkan peralatannya yang terdiri dari drum yang berlapis, lapis yang di dalam itu adalah drum yang berlubang-lubang kecil di bawahnya, sama lubang di atas untuk memasukkan udara pembakaran. Pembakaran yang ini itu sebetulnya adalah proses pembakaran yang dilakukan dengan oksigen yang minimum. Nah, kalau oksigennya itu minimum atau terbatas, maka pembakaran akan terjadi, tetapi hasil akhirnya itu tidak menjadi abu, tetapi menjadi arang. Jadi sebetulnya pembakaran itu sama-sama pembakaran, tetapi mempunyai karakteristik penamaan yang berbeda-beda juga. Jadi kalau kemarin itu kita sebut pembakaran, kita sebut pengarangan ini sebetulnya juga adalah pembakaran bahan organik yang hasilnya adalah arang. Dalam hal ini harus kita meminimalkan atau menyediakan udara pembakaran yang kecil sehingga dia menjadi arang. Nah, kalau pembakaran itu diberikan udara yang cukup, ini akan berakibat pembakaran itu hasilnya bukan arang tetapi abu. Jadi dia pembakaran juga. Jadi ada pembakaran yang habis jadi abu, ada pembakaran yang hasilnya arang. Nah, ternyata kalau kita kaji tentang pembakaran ini, ada banyak beberapa jenis lagi selain pengarangan. Kemarin sudah disinggung sedikit bahwa pengarangan ini termasuk juga bagian dari proses pirolisis. Sama membahas menyinggung sedikit kemarin itu tentang pirolisis. Nah, hari ini kita akan membahas pembakaran jenis-jenis lainnya
dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang sebetulnya kalau kita tidak kaji, itu akan salah pengertian. Jadi ada pembakaran, ada pengharangan, ada pirolisis, dan nanti juga ada yang namanya insinerasi. Nah, ini hari ini kita akan paling tidak melihat definisinya apa dan punya gambaran yang jelas membedakan jenis-jenis pembakaran yang istilahnya itu bisa bikin rancuh, bisa bikin rancuh ya kalau kita tidak paham membedakannya. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau yang digambarkan ini adalah proses pengarangan, yaitu proses pembakaran dengan oksigen yang sedikit, yang hasilnya adalah arang. Nah, ada yang disebut insinerator. Jadi insinerator ini juga bagian dari pembakaran. Ini combustion itu adalah pembakaran, incineration itu adalah proses insinerasi. Nah, insinerasi ini juga adalah pembakaran, seperti halnya pengarangan juga pembakaran. Nah, ini kan di sini kita lihat perbedaan antara pembakaran dengan insinerasi. Ya, kita lihat di sini definisinya saja. Jadi pembakaran itu adalah reaksi kimia yang terjadi pada benda, reaksinya dengan oksigen dan menghasilkan energi. Ya, itu pembakaran definisinya secara umum. Sedangkan insinerasi ini adalah proses penghancuran atau pemusnahan sesuatu, ya dalam ini pemusnahan sampah melalui proses pembakaran. Ya. Jadi ini definisinya. Nah, kalau kita lihat produk akhir kalau pembakaran itu ada, kalau pembakarannya sempurna, maka dia akan menghasilkan karbon dioksida, gas karbon dioksida, kemudian uap air, dan panas. Nah, kalau pembakarannya itu pembakaran yang tidak sempurna, maka yang dihasilkan adalah ada karbon monoksidanya. Kalau yang atas tadi karbon dioksida. Jadi kalau yang tidak sempurna masih punya karbon monoksida dia. Kemudian karbon dioksidanya juga ada. Kemudian uap air dan panas. Itu hasil akhir dari pembakaran. Nah, kalau insinerator itu hasil akhirnya adalah abu. Kemudian gas buang atau gas sisa pembakaran dan panas. Nah, jadi mulai kita bisa membedakan dari definisi dan hasil akhir dari proses antara combustion atau pembakaran dengan insinerasi. Kemudian spesifikasi bahan yang diolah kalau pada proses pembakaran itu adalah bahan yang dibakar, ya tidak dijelaskan apakah dia harus bahan organik atau harus apa, tidak, karena pembakaran itu bisa saja terjadi yang dibakar itu adalah minyak, bisa saja yang dibakar adalah gas seperti pada kompor itu adalah proses pembakaran, bisa saja yang dibakar itu adalah solar atau bensin atau MFO dan sebagainya. Jadi dalam pembakaran itu spesifikasi bahannya ya tidak diurai jelas karena jenisnya banyak selain
sampah organik juga termasuk. Kalau sampah organiknya dibakar dengan definisi seperti di atas, direaksikan dia oksigen dan menghasilkan energi, ya udah dia adalah bakaran. Sedangkan insinerasi itu yang dibakar itu bahannya haruslah bahan organik. Bahan organik sampah, bisa sampah kota yang ada kandungan sampah organiknya seperti kayu-kayu bekas bongkar bangunan, bisa saja sampahnya itu sampah perkebunan, berarti seperti pelepah sawit, misalkan pelepah kelapa atau kayu-kayu limbah perkebunan atau limbah pertanian, bisa saja bahannya itu limbah pertanian seperti jerami atau daun bekas apa namanya, setelah menuai kacang kedelai misalkan, nah itu sisa-sisa kayunya yang sudah kering itu menjadi bahan insinerasi. Jadi dia bahan insinerasi ini adalah bahan-bahan organik. Nah, aplikasi atau penggunaan proses pembakaran itu terpenting adalah pada dunia industri dan untuk memproses atau membuat api. Ini aplikasi daripada atau penggunaan dari combustion atau pembakaran. Nah, kalau insinerasi, tujuan utamanya yang terpentingnya itu adalah sebagai proses untuk mengolah sampah. Jadi dia sebetulnya yang diharap aplikasi tujuan utama dari pemanfaatan insinerasi itu adalah pemusnahan sampah atau pengolahan proses sampah. Kalau pembakaran, dia bukan untuk memproses sampah utamanya. Utamanya dia untuk menghasilkan panas, menghasilkan api, pakai untuk industri. Jadi terdapat perbedaan yang sangat nyata, apa itu combustion, apa itu incineration. Jadi apa itu proses pembakaran, apa itu proses insinerasi. Nah, barangkali ini baru adalah perbedaan pembakaran dengan proses insinerasi. Nah, istilah ini bisa terjadi baur ini. Karena orang mengolah sampah ada yang dengan proses pembakaran, berarti sampah itu akan dibakar habis menjadi abu. Kemudian ada dengan proses insinerasi. Jadi apakah sampah itu dibakar sehingga menghasilkan arang? Kalau menghasilkan arang, jadi proses sampah itu adalah berupa pengarangan karena hasil akhir arang. Kalau proses pembakaran sampahnya itu adalah menjadi hasil akhirnya itu menjadi abu, gas buang dan panas, sama sekali jadi abu, itu adalah proses insinerasi. Nah, dalam pengolahan sampah ini ada saja orang yang mengatakan alat pembakar sampahnya itu adalah bukan insinerasi. Padahal sebetulnya kalau kita pelajari definisi dan spesifikasi proses dari insinerasi itu, bisa jadi alat yang dibuat orang itu sebetulnya adalah insinerasi, dia katakan bukan insinerasi. Jadi, dengan penjelasan ini barangkali kita harus sudah bisa membedakan mana yang insinerasi, mana yang bukan. Nah,
Kemudian menyangkut apa yang kita bicarakan singgung sedikit kemarin tentang pirolisis dan gasifikasi. Ini sebelum kita masuk ke pirolisis dan gasifikasi, barangkali kan kita buka diskusi dulu supaya tidak terlalu melebar. Ya, silakan kalau ada yang komen. Ada pertanyaan, silakan. Ya, itu untuk rekomendasi jenis pembakarannya itu diantara yang tadi itu mana yang lebih baik ya untuk lingkungan atau untuk ininya apa hasilnya yang direkomendasikan jenis pembakarannya apa? Ya. Jadi kalau untuk pembakaran sampah yang sudah ada akan di lingkungan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, itu yang baru ada peralatan di dinas lingkungan pengolahan sampah itu alatnya itu berupa insinerator. Tapi dengan berkembangnya persyaratan dampak lingkungan terhadap kehidupan, banyak atau hampir semua insinerator yang ada di dinas lingkungan itu tidak lagi boleh dioperasikan karena emisi gas buang dari insinerator ini melewati batas yang diizinkan. Jadi batas emisi gas buang yang dikeluarkan oleh undang-undang dan itu juga peraturan menteri dan sebagainya yang dari dinas lingkungan itu sendiri, itu juga persyaratannya ketat. Nah, sementara alat yang ada untuk pemusnah sampah baru ada insinerator yang insinerator masa lalu sebelum undang-undang lah katakan. Dan setelah undang-undang itu diberlakukan, ya insinerator itu menjadi peralatan mangkrak, tidak boleh. Jadi walaupun masih baik dan bisa digunakan, tapi tidak boleh dioperasikan. Nah, jadi insinerasi itu kan sebetulnya adalah proses pembakaran sampah sehingga menjadi abu, gas buang dan panas. Pembakaran sampah dengan insinerator ini oleh undang-undang tidak lagi dibolehkan. Lalu apa pemusnah sampah yang direkomendasikan? Tentu adalah yang bukan insinerasi. Yang bukan insinerasi itu yang seperti apa? Nah, sebetulnya menyerempet ke pirolisis. Ya. Jadi kalau pembakaran yang bukan insinerasi itu contoh lainnya adalah pilihan lainnya selain insinerasi adalah pirolisis. Hanya saja proses pirolisis itu tidak sesederhana pembakaran melalui proses insinerator. Nah, jadi kalau untuk proses pirolisis itu dibutuhkan bahan bakar atau bahan yang akan diolah atau sampah yang akan diolah itu dalam kondisi kualifikasi tertentu, misalkan tingkat kekeringannya, kemudian kandungan bahan organiknya harus sekian, kemudian ya banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pirolisis itu bisa berlangsung sehingga reaktor pirolisis bisa berfungsi. Kalau sampah mentah saja dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis, itu proses pirolisis tidak akan terjadi. Nah, yang sudah berlangsung selama ini proses pembakaran itu
adanya bisanya masih baru di dalam alat yang namanya insinerator. Nah, jadi pertanyaannya yang mana yang direkomendasikan? Yang direkomendasikan adalah yang pirolisis. Karena kenapa pirolisis? Karena dia ramah lingkungan. Nah, bagaimana proses pirolisis itu dia dikatakan sebagai ramah lingkungan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Barangkali ada pertanyaan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang proses pirolisis. Proses pirolisis ini kalau definisikan seperti terlihat pada tayangan ini, dia adalah proses konversi panas dari bahan organik menggunakan katalis dan tanpa oksigen. Ya. Nah, katalisnya ini adalah untuk memanaskan. Baca aja dulu. Bandingkan dengan gasifikasi. Jadi selain proses pirolisis, ada lagi yang disebut proses gasifikasi. Nah, definisi dari gasifikasi itu adalah proses termokimia di mana mengkonversi bahan biomasa atau bahan organik menjadi gas. Nah, gas hasilnya ini disebut sebagai produser gas atau syngas. Ya. Jadi kalau pirolisis itu kita ulangi, itu adalah mengkonversi bahan dengan tanpa oksigen. Nah, kalau gasifikasi itu dia proses kimia, termokimia untuk bahan biomasa atau bahan organik, dia dikonversi menjadi gas. Jadi bahan, katakan kayu itu diolah menjadi proses menjadi gas, gasnya itu namanya syngas. Nah, ini adalah gasifikasi. Nah, sedangkan kalau pirolisis dia proses konversi tanpa oksigen. Nah, dia dikonversi menjadi apa ya tergantung bahan yang dipirolisis itu bahan apa. Nah, secara teori adalah apa? Penguraian dekomposisi ini, penguraian material tanpa udara, bebas udara untuk memproses panas. Hasil apa? Penguraian bahan tanpa udara untuk memproduk atau untuk menghasilkan panas, kemudian cairan yang bisa terbakar, kemudian gas yang bisa terbakar. Teori. Nah, bandingkan dengan kalau gasifikasi itu dia penguraian bahan juga, tapi ada sedikit udara untuk memproses panas dan gas. Jadi, gas, panas dan gas saja kalau pada gasifikasi. Kalau pada pirolisis ada panas, ada cairan yang bisa terbakar, bahan bakar cair, kemudian ada gas yang bisa terbakar. Jadi produknya yang gasifikasi semata-mata panas dan gas. Kalau yang pirolisis selain panas dan gas ada lagi cairan yang bisa terbakar. Penggunaan oksigen kalau pada pirolisis tidak pakai oksigen sama sekali.
Kalau yang gasifikasi ada oksigennya sedikit, ya. Sedikit, harus sedikit, karena kalau banyak lalu bahan tadi itu malah jadi tabung, jadi kebakaran biasa. Kemudian ya ini ditegaskan lagi, produknya atau hasil dari proses pirolisis ini adalah panas, kemudian cairan yang bisa terbakar atau bahan bakar cair, kemudian gas yang bisa terbakar. Sementara pada gasifikasi, produknya hasil akhirnya adalah panas dan gas yang bisa terbakar, yang disebut sebagai gas. Nah, ditambah lagi komponen di akhir proses itu, kalau pada pirolisis adalah komponennya adalah karbon monoksida. Jadi gas yang dihasilkan itu berupa karbon monoksida dan gas hidrogen. Ini gas hasil dari pirolisis. Nah, komponen pada hasil gasifikasi itu karbon monoksida, gas hidrogen, tambah uap air. Nah, itu hasil. Kemudian suhu pada proses pirolisis seperti kita lihat 350 sampai 600 Celcius. Gasifikasi lebih tinggi 800 sampai 1200. Penggunaan ini pirolisis ini adalah pada produksi bahan makanan, ya, yang berasal dari aplikasi pada produksi bahan makanan menjadi bahan bakar biomasa. Produksi daripada bisa juga untuk memproduksi etilin. Jadi dia atau mengolah plastik. Jadi pirolisis ini dia tidak selalu mengolah bahan biomasa organik, tapi bisa saja yang dipirolisis itu adalah karet, plastik, adalah bahan makanan seperti misalkan kelapa, tempurung kelapa, itu juga dilakukan orang pirolisis. Tapi kalau gasifikasi, penggunaannya adalah untuk memproduksi panas, yaitu menghasilkan sintetik gas yang akhirnya bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Ya, kalau gasifikasi ini gasnya itu biasa digunakan bisa untuk bahan bakar mesin diesel atau mesin bensin. Nah, ini dua cerita yang berbeda. Kalau yang awal tadi kita membedakan pembakaran dengan insinerasi. Nah, yang barusan saja kita membedakan proses pirolisis dengan gasifikasi. Nah, sampai di sini kita buka lagi forum diskusi. Mangga kalau ada yang atau kalau bahan ini terlalu panjang, bisa kita potong sampai di sini, kita lengkapi dengan diskusi, kita lanjut dengan pertemuan berikutnya. Ujian ini lagi nyambil kita tadi sudah membahas tentang pirolisis, kemudian menggarisbawahi kembali tentang karbonisasi yang pembahasannya adalah beberapa minggu yang lalu. Ini proses karbonisasi ini lalu posisinya di mana? Nah, jadi sebetulnya proses karbonisasi itu kan juga adalah bagian dari proses pembakaran. Tadi disebutkan di awal bahwa proses pembakaran yang menggunakan
pembakaran bahan organik dengan oksigen yang minimal itu menghasilkan karbon atau menghasilkan arang, itulah yang kita sebut sebagai proses karbonisasi. Jadi posisi karbonisasi itu dalam proses pembakaran, dia adalah bagian dari proses pirolisis. Ya, jadi secara umum pirolisis dari bahan organik. Jadi kalau pirolisis itu kan sifatnya umum, bisa saja bahan organik atau bukan. Pirolisis dari material organik yang akan lalu menghasilkan gas yang mudah menguap di sepanjang di seluruh kandungan karbon yang tersisa, dan juga menghasilkan tar. Jadi proses ini membersihkan hasil akhir berupa cairan, berupa padatan, juga berupa gas. Itu adalah proses pirolisis yang umum. Jadi hasilnya ada 3. Nah, jika pirolisis itu dilakukan dengan temperatur yang lebih tinggi, temperatur karbonisasi, maka yang dihasilkan itu tinggal hanya 2, yaitu karbon atau arang sama panas sewaktu kita memproses arang. Jadi perbedaannya dengan pirolisis bahan organik adalah kalau karbonisasi itu atau pengarangan itu dia tidak lagi menghasilkan cairan yang bisa terbakar. Kalau pada pirolisis bahan organik, dia menghasilkan selain karbon dan selain arang dan panas, dia juga menghasilkan bahan bakar cair atau cairan yang bisa terbakar. Disitulah posisi karbon dalam proses berbagai macam jenis pembakaran. Nah, ini yang terakhir, perbedaan antara insinerasi sama pirolisis. Kenapa ini disandingkan? Karena proses pemusnahan sampah yang ada saat ini adalah proses insinerasi. Tadi ditanyakan mana yang direkomendasikan proses pemusnahan sampah yang sebaiknya. Nah, lalu kita bedakan, perbandingkan antara insinerasi dengan pirolisis. Nah, kalau insinerasi itu adalah proses pembakaran bahan organik dengan udara penuh, ya. Jadi proses pembakaran bahan organik, sampah organik dengan udara yang cukup untuk proses sehingga hasil akhir abu, ya. Sedangkan pirolisis itu adalah proses pembakaran bahan organik tidak menggunakan udara. Itu perbedaan yang sangat menyolok antara insinerasi dengan pirolisis. Kemudian atmosfer atau lingkungan daripada proses insinerasi itu adalah lingkungan yang penuh dengan udara yang cukup. Sedangkan lingkungan pirolisis itu terjadi pada
lingkungan yang bebas oksigen, tidak ada oksigen di situ. Nah, kalau insinerator itu hasilnya adalah abu dan gas saja, abu dan gas buang saja. Kalau pirolisis itu hasilnya selain abu dan gas buang juga ada cairan yang bisa terbakar. Bukan, abu tidak ada. Kita baca lagi. Jadi hasil pirolisis itu adalah selain gas buang atau gas hasil pembakaran, ada cairan yang bisa terbakar, dan ada padatan yang bisa terbakar. Tentunya padatan itulah yang berupa arang. Jadi pada proses insinerasi itu bahan jadi abu seluruhnya, tambah panas. Hanya saja gas buang hasil pembakarannya itu tidak ramah lingkungan, tidak memenuhi baku mutu syarat kualitas udara, kualitas gas buang yang diizinkan. Kalau proses pirolisis itu dia memenuhi baku mutu atau batas kualitas gas buang. Kenapa? Karena proses pirolisis itu bahan organik itu tidak dibakar langsung, tidak bereaksi langsung dengan udara, tetapi dia dipanasi sehingga bahan organik ini terurai oleh adanya panas tadi, terurai menjadi gas. Menjadi gas, gasnya ini adalah gas yang bisa terbakar. Jadi yang dibakar itu adalah gas hasil reaksi, hasil pemanasan. Jadi tidak bahannya langsung yang dibakar, tapi adalah gas yang dihasilkan dari pemanasan reaktor tersebut. Sehingga pembakaran gas buangnya itu, hasil gas buangnya itu bersih. Karena yang dibakar itu bukan bahan, tetapi adalah gas metan, gas metan bercampur gas hidrogen. Kemudian ada bahan hasil tambahan, yaitu cairan berupa bahan bakar cair. Jadi dengan ada kita mengenal perbedaan antara insinerasi dengan pirolisis, maka kita akan bisa tahu bahwa kalau ada proses pemusnahan sampah yang menggunakan udara, berarti dia bukan pirolisis. Jadi kalau dikatakan dia adalah pirolisis atau dikatakan non-insinerator, kita sudah punya saringan. Oh, kalau non-insinerator, berarti dia tidak boleh ada udara. Kalau dia disebut non-insinerator, tapi prosesnya itu masih tetap menggunakan udara, ya itu istilahnya ngaku-ngaku saja sebagai non-insinerator. Hal yang sebenarnya dia bukan. Dan dia juga bukan pirolisis. Atau karena kita bisa menimbang, ya pirolisis enggak sini, oh ternyata dia yang dibakar itu bahan langsung. Kemudian dia, kalau dia pirolisis harus ada bahan bakar cair yang dihasilkan. Kalau tidak ada ya berarti tidak. Kemudian juga ada sisa arang yang dihasilkan oleh pirolisis. Kalau itu tidak ada, itu bukan pirolisis. Nah, demikian saja yang bisa disampaikan. Barangkali masih ada yang ingin ditanya, kita buka kembali sesi pertanyaan jika ada. Silakan. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia pemaparan
tentang insinerasi dan pirolisis. Dan dua hal ini ternyata berbeda ya. Kadang kita temui di masyarakat atau bahkan di bisnis atau di literatur itu, di akademisi itu dicampur, disamakan gitu. Ternyata ada 3 poin yang membedakan antara dua proses ini yang sudah dibahas di slide akhir ini. Ya, sudah sangat jelas dan semoga bermanfaat materinya. Jika ada pertanyaan atau yang ada yang mau didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube channel ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.